Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Balik lagi di video budgeting aku untuk di bulan Oktober tahun 2002 ini. Nah, ini dia perlengkapan budgeting yang aku gunakan buat teman-teman sekiranya masih pada nanya nih belinya di mana. Untuk link pembeliannya semuanya sudah aku sertakan di description box. Teman-teman bisa cek aja ya. Oke, nah lanjut aja budgeting Oktober, tapi sebelumnya seperti biasa aku mau evaluasi dulu budgeting bulan September ya. Nah ini langsung aja pindahin ya catatan, ada di HP sih sebenarnya, catat arus pemasukan dan pengeluaran di HP aja teman-teman. Kadang aku nggak sempet pindahin ke buku, tapi kalau buka HP suka aku sempetin aja gitu. Kalau untuk pengeluaran hari ini langsung aja aku catat di HP. Nah bulan kemarin agak rajin masak, intinya sih kalau aku tuh keuangan dapur kalau intinya rajin masak itu bakalan pasti masih ada sisa untuk belanja mingguan teman-teman. Belanja bulanan masih ada sisa walaupun nggak banyak, masih ada sisaan gitu teman-teman. Oke lanjut, maaf teman-teman aku selalu buat video malam jadi cahayanya itu kurang banget kan, karena mau gimana ya sempatnya cuma bikin video malam hari dan ternyata tulisan aku nggak terlalu kelihatan ya, mohon maaf ya teman-teman, tapi aku sambil jelasin deh. Oke lanjut, lalu untuk pemasukan sama seperti bulan lalu ya, dari gaji suami 6.089.000, dari istri 4.200.000. Ini dari penghasilan kerja aku ya teman-teman. Kalau misalnya alhamdulillah ada lebihnya, itu aku masukin ke tabungan utama teman-teman. Jadi beda lagi dengan dana darurat ya teman-teman. Saving dana darurat 500.000 untuk keperluan darurat, misalnya sakit atau ada keperluan darurat misalnya begitu ya teman-teman ya. Kalaupun nggak terpakai tetap aku simpan, kalau aku tetap targetkan sih 5 sampai 10 kali dari penghasilan bulanan ya. Itu udah paling aman untuk saving dana darurat. Lalu untuk arisan bulan kemarin aku belum tambahin 1 juta, baru mulainya tuh 1 juta kemarin di tempat kerja aku. Jadi aku tambahin arisan 1.205.000 dan sinking fundnya setelah aku hitung itu 1.500.000 ya teman-teman. Langsung aja semuanya aku masukin untuk di sinking fundnya teman-teman. Lalu untuk pengeluaran orang tua aku budgetkan 1 juta teman-teman. Kalaupun misalnya ada lebih penghasilan pasti aku tambahkan, apalagi untuk orang tua dan sedekah tuh jangan lupakan teman-teman. Untuk belanja bulanan aku budgetkan 800.000, belanja mingguan aku budgetkan 600.000. Ini dibagi 4 atau sampai 5 minggu teman-teman. Biasanya aku bagi 4 minggu 150. Kemudian untuk BBM 300.000 teman-teman, ini sih bakalan nggak cukup ya teman-teman. Jadi biasanya uang BBM aku serahkan aja nih sama pawang BBM. 300 lebih dan kurangnya tolonglah ya dicukup-cukupin Pak suami. Oh ya teman-teman, lanjut galon gas aku budgetkan 100.000, hiburan tambah jajan di luar 500.000, sedekahnya 150 dan dana tak terguduganya 200.000, wifi-nya 370 lebih ya teman-teman. Oke lanjut, gak berasa juga ya teman-teman, bulan Oktober loh ini, 2 bulan lagi kita akhir tahun. Teman-teman gimana ini, udah pada budgeting apa belum, atau barangkali masih ada ngintip-ngintip nih. Niatnya sih pasti selalu ada ya, cuma gak ada waktu untuk memulainya, itu yang agak susah teman-teman. Nah, buat teman-teman, ayo mulai dulu deh dari sekarang, kapan lagi ya kan mau nunggu cukup atau penghasilannya nunggu banyak, itu kayaknya nggak ada cukup-cukupnya sih ya teman-teman. Lagi pula untuk kebutuhan semakin hari semakin meningkat, penghasilan kadang lambat untuk bertambahnya ya. Jadi maksimalkan aja dulu untuk penghasilan sekarang. Karena sedikit banyaknya budgeting ini banyak manfaatnya loh teman-teman. Lebih baiklah daripada gak budgeting sama sekali. Nah, buat teman-teman yang lihat video budgeting aku, juga jangan lihat dari nominalnya ya teman-teman, tapi lihat dari caranya itu sih yang pengen aku share. Karena kalau mau flashback budgeting aku lalu-lalu,
juga tentunya ada proses yang sampai bisa seperti sekarang ini teman-teman. Dan aku tetap konsisten karena ingin memaksimalkan dari penghasilan yang ada teman-teman. Jadi kalau penghasilannya bertambah bukan kebutuhan dan gaya hidup yang bertambah, tapi tabungannya yang harus meningkat gitu ya, yang paling gak harus seimbang ya teman-teman, dari segi nabungnya, terus untuk menikmati hidup juga yang sewajarnya. Jadi kalau penghasilannya bertambah bukan kebutuhan dan gaya hidup yang bertambah, tapi tabungannya yang harus meningkat gitu ya. Ya paling enggak harus seimbang ya teman-teman, dari segi nabungnya, terus untuk menikmati hidup juga yang sewajarnya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini gaji suami aku tuh pas masuknya di tanggal 1 dan gaji aku tuh di akhir bulan, paling cepat di tanggal 28, paling lambat di tanggal 29 atau 30 teman-teman. Tapi aku belum tarik, aku tariknya bersamaan dengan gaji suami aku teman-teman. Dan itu biar aku enak gitu buat budgetingnya, dan aku selalu tarik semua ya teman-teman ya, kecuali aku tinggalin untuk angsuran rumah teman-teman, itu memang udah dipotong dari gaji aku ya teman-teman. Aku ngambil perumahan itu dari aku masih gadis sampai sekarang udah tinggal 5 tahun lagi ya teman-teman. Dan ini aku budgeting untuk keluarga kecil aku di rumah, dan ini semua aku budgeting, nanti budgetingnya aku masukin semua uang cashnya ke dompet pintar dan sinking fund ya teman-teman. Oke lanjut ya teman-teman, gak ada lebih sama sekali, gajinya cuma numpang lewat nih teman-teman. Tapi gak apa-apa, yang penting udah aman untuk tabung dan keperluan bulanan, udah aman lah ya. Lalu setelahnya dipisah-pisahkan uangnya ke dompet pintar. Nah ini udah selesai, alhamdulillah banget nih, tinggal masukin tabungan sinking fund. Oke lanjut, di setiap video budgeting yang aku share ini pasti selalu ada yang berpikiran gaji besar pasti berhasil bun budgetingnya, beda dengan kita gaji kecil, gaji harian atau per minggu atau nggak tetap. Nah ya aku ngerti sih bun posisinya, karena aku pernah ngalaminnya, tapi justru malah bikin kita jadi pesimis ya teman-teman. Oh iya, menurut aku balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita bener-bener nih niat mau merubah keadaan, jadi nggak ada salahnya kan buat dicoba aja dulu sedikit banyak. Budgeting ini ada manfaatnya juga loh teman-teman. Aku juga awal-awalnya nggak langsung sukses ya teman-teman. Awalnya gaji suami aku sisa 1 juta gituan teman-teman. Terus gaji aku untuk bayar perumahan dan cicilan teman-teman. Dan alhamdulillah aku udah bisa melewati itu semua selama 1 tahun. Nah tapi yang aku rasain setelah budgeting itu, tapi ternyata nggak seboros dari sebelumnya. Nah, ngerti ya maksudnya. Dan ini aku masukin ke pos-posnya ya teman-teman ya. Ini campur ya teman-teman. Untuk gaji aku dan suami aku gabungin, dan untuk cicilan perumahannya aku alhamdulillah tinggal cicilan, tinggal perumahan aja teman-teman. Itu udah aku langsung potong di gaji aku dari perusahaan. Jadi total untuk potongan aku itu 1.800.000 ya teman-teman. Gaji aku itu dipotong per bulan teman-teman dari perusahaan. Jadi ini semua nih tinggal gaji aku sama suami teman-teman. Dan ini aku masukin arisan 200 aja teman-teman, karena uang kecilnya nggak ada, nanti aku tukarin. Dan aku lupa ya teman-teman, aku mau masukkan 1 juta di budgeting aku, karena kemarin aku udah mulai arisan lagi di kantor aku, 1 orang per 1 juta ya teman-teman. Jadi bulan kemarin aku udah dipotong, cuman aku tuh nggak sempet tulis karena mulainya tuh di pertengahan bulan teman-teman, jadi itu nggak masuk di budgeting ya teman-teman, maaf ya. Jadi ini aku mulai masukin di bulan per Oktober teman-teman, jadi arisannya udah mulai 2 bulan teman-teman.
Dan ini galon dan gas aku gabungin 40 dan 50, tapi itu nanti aku tetap tukarin teman-teman. Dan BBM ini aku masukin 300, nanti suami aku yang ambilnya teman-teman. Dan dana darurat aku siapkan untuk 200.000 teman-teman. Dan ini udah selesai untuk simpanan dana pos-posnya. Dan lanjut aku mau simpan di bagian part yang aku suka, budgeting, seeking fun teman-teman. Ini alhamdulillah teman-teman, budgeting aku untuk investasi emas dan seeking fun semuanya aku mulai udah 5 bulan yang lalu ya teman-teman. Alhamdulillah ini berjalan dengan sesuai harapan ya teman-teman ya. Dan aku kira sebelumnya tuh nggak mungkin kesampaian. Nanti aku mau bukanya setelah bulan Maret teman-teman. Aku rencananya aku mau keluarkan semua dan aku akan videokan ke teman-teman semua. Sukses atau nggak suksesnya itu Allah yang ngatur ya teman-teman ya, kita nggak tahu ke depannya. Semoga budgeting aku dan saving challenge-nya aku berhasil ya teman-teman. Dan aku doain juga buat teman-teman berhasil juga dalam mengelola keuangan dan untuk tabungannya juga ya teman-teman, amin. Ini dana lebaran dan tabungan per bulan aku budgetkan 500 ya teman-teman. Jadi totalnya itu 1 juta. Dan ini juga udah berjalan 5 bulan. Dan insya Allah nanti kalau misalnya lebih dan kurangnya itu pandai untuk aku dan suami yang ngaturnya. Ini lanjut teman-teman, alhamdulillah kemarin aku tarik 20.000, 10.000, 5.000 sama 2.000-nya itu dapat aku belikan gorden aku sama gorden adik aku belikan adik aku gorden sama karpet teman-teman. Dan sisanya itu ada 200 lebih teman-teman. 200-nya itu aku belikan karpet. Nanti aku vlog ya teman-teman, aku buat vlog untuk unboxing karpet teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di channel aku selanjutnya. Dan ini aku saving challenge yang 1 juta, aku benar-benar gebet sekali buat penuhin challenge ini teman-teman. Tapi ya gimana, duitnya udah berkecukupan ya teman-teman ya. Lanjut aku ping-pingkan semua, insya Allah bulan depan aku mau penuhin ini teman-teman, karena aku mau beli sesuatu teman-teman buat mama aku. Alhamdulillah teman-teman, ini udah part terakhir untuk aku seeking fun. Dan ini insya Allah aku penuhi nanti di bulan depan ya teman-teman, karena aku mau persiapan untuk budgeting di awal tahun. Dan aku lagi menyicil untuk beli perabotan-perabotannya ya teman-teman ya. Nanti aku unboxing di video selanjutnya ya teman-teman. Ini teman-teman, aku mau masukkan uangnya ke posnya. Dan oh iya teman-teman, aku mau pamit dulu ya teman-teman. Makasih banyak udah nonton channel YouTube aku dari awal sampai akhir. Dan teman-teman makasih banyak ya atas saran-sarannya di video-video sebelumnya untuk aku supaya lebih maju lagi. Terima kasih ya teman-teman. Aku mau pamit dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.